terdengar juga. Masih ada Chow yang bisa diambil sebenarnya, tapi Team Spirit mereka mendapatkan kesempatan untuk menjadi first pick. No Yves, no Matilda. No Eve, no Matilda. Dan itu adalah dua hero yang bisa sangat mendominasi dari Idok dan juga Arinsya. Yep. Sedangkan Fanny dan juga Hilda sudah ditutup oleh para pasukan dari tim RRQ. Dan tidak ada sosok yang sangat mengganggu di line up down hari ini. Itu Bruyes. Tidak ada Bruyes. Yep. Nah ini banyak sekali sebenarnya unique draft yang bisa muncul untuk hari ini ya. Karena kemarin juga Kid Bomba sempat memainkan Glue. Nah ini, kalau dari Glue-nya kembali akan diambil, jadi seharusnya Fredrin bukan pilihan bagi RQ Hoshi. Karena jelas itu bakal dipegang habis-habisan juga. Jadi agak bertolak belakang memang, tapi RQ Hoshi mereka harus melihat potensi dimainkannya EXP seperti Glue nih. Karena bisa jadi nih ya, dari coach friend-nya mereka akan mempersiapkan untuk EXP yang jauh lebih kuat juga. Oke, Si Chip ya? Chip. Wow, yang dari tadi memang tidak termakan dan terlepas dengan bebas. Kali ini diamankan. Dan bahkan Zuxin yang terlepas dengan sangat bebas Om Wawa. Tapi ada fun fact, silakan Om Wawa. Yap. Di mana pada usia tepat 16 tahun 6 bulan, Hiko adalah pemain yang termuda di M6. Rekornya di MCC dengan Harit 14-0. Buset. 14-0. Belum kalah ya Harit. Mari kita Ternyata kalahkan dia. gak nyangka ya gua. Si Miko itu. Hiko. Oh, kalau baru kirain gua Miko udah berhenti jadi caster. Apa tuh? Mirko. Oh. Bercanda sama bebek-bebek. Gak nyambung nih. Udahlah, ntar aja lah. Maaf ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut lagi di mana Suyo dan Chow kembali lagi menjadi prioritas. Bersama dengan adanya Zuxin dan juga Hylos. Ini hero-hero yang, dan bahkan Hylos memang dari kemarin-kemarin pas zamannya Team Spirit ini dia suka pakai juga loh. Hylos ya. Iya. Nah ini, kalau ngelihat bagaimana memang Hero Hiko bisa jadi pertimbangan untuk dilepas sekarang atau diambil dulu nih ya. Kayak tadi Haritnya mungkin perfect score-nya, ambil Haritnya aja. Bukan ternyata. Oh, jungle terlebih dahulu. Alpha solo. Dan bahkan di depan sana, wah fast respon banget langsung karena mereka udah tahu. Dan Wang kali ini menjadi pilihan utama dari seorang Skylar. Yap, karena ada satu hero yang bisa meng-enable muda ya untuk respon jelas. Hylos yang bisa ditargetkan nanti oleh One untuk ngebuka nanti ketika ada team fight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Jadi mereka juga sudah punya enabler yang lain yaitu Chow dengan Way of the Dragon-nya. Yang harus dipertimbangkan untuk RRQ Hoshi adalah jangan sampai bermain terlalu lama di depan dari Lantern Flare karena bisa diangkat dan akan itu membuat posisi mereka akan berubah juga. Jadi team fight wajib untuk di-initiate secepat mungkin dan re-engage secepat mungkin juga. Kalau mereka mau mendapatkan poin kill atau ya main objektif di awal lah. Seperti kita tahu Sutsujin ini adalah pemain yang cukup objektif ya. Dia bisa mainin apapun juga. Dan jungler yang dipilih karena ada Alpha nih. Alpha sebenarnya agak sulit untuk bisa masuk ya kalau mau kejar buat One. Iya, tapi kan gini, kalau misalnya One-nya ini juga bisa di instant kill loh Om. Kalau misalnya nggak sengaja masuk, walaupun dia nggak keangkat ke knock-up ya, tapi kalau damage-nya masuk tetap bisa instant kill Om. Oke. Sama Spear of Alpha. Ini Angela di band nih. Tapi Menurutku band keduanya buat Team Spirit nih, mereka bisa ke Cici juga ya. Ke Cici. Cici juga masih ada tuh. Cici atau mungkin mereka main ke arah sisi sampingnya. Kan tadi kita lihat Hylos, terus juga ada Popheus. Itu kan yang masih menjadi prioritas kan Om. Edith masih menjadi prioritas dari kedua belah pihak. Iya. Sedangkan kalau misalnya Moskov ini dari Skylar menghindari adanya kondisi early game pressure ya. Time and tide wait for no man. Beatrix ya. Si Beatrix masih ada Harit. Masih ada Harit yang bisa dipakai juga oleh Team Spirit. Di last bandnya nih sekarang jadi pertanyaan. Kalau dia band Cici, kemungkinan Hylosnya ada di XP Lane. Karena bisa dipegang kan buat Hylosnya. Oke. Dan saat ini dari Kid Bomba, dia ini juga bisa menggunakan hero yang lain. Dan Hylosnya nanti bisa menjadi roamer loh Om. Iya benar. Contoh untuk sampai saat ini, dengan kondisi dari Kid Bomba, dia bisa gunain hero yang bisa nge-burst damage untuk One di area backline. Oke. Loyi yang di band ya. Bukan XP Lane. Valentina ada? Nggak, Valentina bisa jadi opsi untuk berhadapan dengan Chusin. Karena Yves-nya di band jelas ya. Karena Valentina untuk bisa menghindar Lantern Flare. Jadi ada escape tools untuk kabur nanti. Jadi nggak kena full stack ya dari Lantern Flare nanti di kaki kita. Tapi mid lane-nya siapa lagi nih yang bagus nih buat klub ketemu dia ya? Faramis? Longer team fight? Oke.
Dan bahkan kalau ngomongin ke arah Faramis, ini belum ada yang bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Cuma nampaknya Aurora. Ini Aurora ya Om, Aurora ya Om. Aurora, ini Ini yang benar tadi- ya Aurora ya? Yang tadi gue bilang, kalau di match Aurora kan gue bilang, ketika Zuxin yang dilepas, gue lebih suka lawannya pakai Aurora Om. Karena bisa Karena sama-sama poking damage, ketika Zuxin yang maju, jarak senternya udah mendekat, itu poking pakai Aurora Om. Jadi freeze. jadi slow juga. Yes, jadi gue makanya tadi sempat ngomong sama lo, gue lebih suka ke arah Aurora karena itu alasannya. Tapi aku tetap Eve. Aku tetap Tapi udah Aurora. di ban juga, tapi Aurora bisa sih. Hellstone Blast-nya kan areanya lumayan. Frost Breeze-nya juga lumayan, ini bisa buat nge-freeze antara Alpha dan juga Hylos-nya. Nah tinggal buka goldnya siapa nih? Mau nambah win rate kah buat Harit? Wah, udah mulai bergetar nampaknya ya panggung ya Om ya. Akai. Granger dan juga Akai yang bisa ngebuat seorang dari One ini berhenti pergerakannya. Dan tandanya kalau seperti ini harusnya rotasi gak sih? Romernya kasih ke Akai. Nomornya ke Akai bisa. Iya. Dan ke arah sosok seorang Glue mencoba untuk pegangin siapapun yang ada di depan sana, membuat para pasukan dari tim RRQ lengkap dengan 5 roster yang mereka miliki. Dan jujur draft pick RRQ kuat banget. Setuju sih, mereka juga cukup kuat, tapi mereka tetap harus hati-hati lah ya, karena masih ada Granger juga untuk insurance di late game, terutama sih untuk alfanya, apalagi dengan efek-efek sisi yang merepotkan nantinya. Tapi aku bisa bilang memang untuk RRQ Hoshi ini bagus banget dari draft mereka sendiri, kayak mereka udah stabil dari berbagai lininya, asal jangan keangkat panjang aja dan lama ya. Mereka masih punya Glue ini, Glue insurance untuk menjauhkan biar alpha tidak terlalu dekat. Oke, kita juga akan melihat apakah Skylar akan memberikan tutorial kepada anak muda berbakat atau malah sebaliknya Skylar ditutor oleh anak muda berbakat dari barat. Dan ini dia, 2 raja dari barat dan dari Indonesia akan bertemu di M Series di ronde 1-0. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangannya dan melaju ke bracket selanjutnya? Let's go to the lead of Danomawa. Iya, karena tadi kita lihat ya, dari segi usia pun Hiko ini adalah pemain yang termuda nih yang main di M6 sekarang. Jadi ya laning dia nih yang harus diperhatikan mungkin oleh Team Spirit. Jangan sampai kecolongan di sana, tapi Sunset Lover, udah very low HP. Very low, ditambah lagi Revitalize mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan itu dia, the power of Aurora bawa. Kenapa saya memilih ke arah Aurora kalau misalnya melawan Zuxin? Poking damage yang sangat mengerikan, sama-sama punya jarak yang cukup begitu bawa. Jaraknya masuk ya sebenarnya buat dua-duanya juga. Tapi lihat idoknya kembali ya dengan Chow yang dimainkan dengan idok juga. Masih di poke damage-nya dikit aja. Dan jangan lupakan untuk selesaikan semua quest aktif selama event berlangsung untuk mencapai level 75 secara gratis. Yap. Susujin mau masuk ke dalam, aku tadi cukup terkaget ya kalau misal dia memaksakan. Dan Omawa ternyata tidak ada perubahan. Kid Bomba tetap akan menggunakan ke arah sosok Akai di arah EXP Lane. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ bakal coba dipaksa 1 point kill. Berikan Sunset Lover, One Last Hit di depan sana. Purify telah dikeluarkan, tapi nampaknya terangkat. One Last Hit, sayang sekali. Bahkan Sawo yang menjadi first blood tumbal atas point kill dari RRQ. Yap, itu pas banget tadi ya. Kehadiran dari Sujin tadi untuk bisa mendapatkan first blood juga. Sementara Rins masih sanggup untuk survive, sedangkan dengan first blood yang terjadi tadi akan membuat RRQ Hoshi akan jauh lebih aman untuk melakukan start di Turtle nanti. Di bagian topnya memang Kit Bomba aman, tapi ternyata di sini yang Kit Bombanya yang di cover ya, EXP Lane yang memang dibutuhkan untuk di cover karena mereka harus melakukan setup di Turtle. Oke, tapi Idok di sana masih berada di level 3, jadi nggak bisa langsung memberikan initiate power. Sedangkan dari Ginza memberikan informasi yang sangat baik di depan sana, membawa para pasukan dari tim RRQ menuju ke arah tim fight selanjutnya. Damage-nya terlalu sakit, bahkan Idok pun ke belakang dengan flicker defensif yang dimiliki. Spear of Alpha yang telah keluar dengan damage yang sangat burst, tapi Dairon, ini adalah kesempatan dia untuk bisa melakukan penunggangan terhadap seorang one shot. Apakah Dairon berani? Tapi nampaknya kali ini Dairon udah berubah menjadi bulir-bulir dan ternyata masih bisa menghindari damage yang telah diberikan. One shot menjadi satu target utama, tapi nampaknya gagal. Tidak berhasil menunggangi siapapun. Dairon gagal untuk menunggangi, satu korban pun tidak ada yang didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Ya, tapi Team Spirit menurutku draft mereka juga cukup responsif tadi. Kayak kita sudah melihat kan bagaimana kasus ketika ada Hylos berjumpa dengan Glue. Dia bakal bisa di drag, laningnya dia mungkin bisa kalah, tapi dengan adanya Akai, dia akan bisa sustain di lane, masih bisa menjauh nanti mungkin dengan body slam dia juga. Jadi masih bisa ngebawa kan kalau misalnya ada grab-grab yang dipakai nantinya oleh Dairon nih dengan Glue-nya.
Jadi masih dengan responsif juga bagi Team Spirit, masih bisa keep up dengan keunggulan first blood bagi RRQ Hoshi. Oke. Tapi kali ini melihat para pasukan dari tim RRQ Hoshi, mereka benar-benar cukup ini ya, kalau kita lihat ya. Cukup tidak terlalu terburu-buru. Mereka juga sadar kalau damage yang diberikan dari seorang Skylar, ini di awal masih belum cukup. Sedangkan Granger punya burst yang sangat besar dari Hiko-nya. Dan keunggulan dari Turtle, dari Team Spirit, ini nggak membuat gold yang cukup jauh sih Om, masih bisa terkejar. Iya, tapi aku ngelihatnya kalau nggak salah ya, itu di bawah Hiko-nya lagi menang EXP dikit nih. Ada 1 atau 2 minion yang lewat tadi buat Skylar. Oke, Hunter Strike sudah selesai untuk Sutsujin, Prio item jelas ya. Tapi tim fight-nya sekarang sudah mulai terkonsentrasi di area bawah nih. Oke, konsentrasi tim fight mereka udah standby. Dengan ada Skylar berada di level 5 kali ini. Kalah 1 level dengan adanya Hiko ini agak cukup berbahaya. Dengan kondisi first itemnya dari sosok seorang Skylar ini sudah ada nih Om Awa. Iya, oke sama Corrosion ya tadi ya. Ya dia butuh yang murah, punya moving speed, punya attack speed terlebih dahulu. Yap. Dan lihat ini, meskipun Glue ini bisa menangin mungkin buat lane-nya, tapi secara heavy spin, hanya heavy spin yang diperlukan nanti untuk team fight. Jadi masih bisa lah untuk dipergunakan dan bahkan itu kejar-kejaran ya buat EXP-nya siapa yang nge-backupin lebih duluan nanti untuk di turtle yang kedua. Oke, Kid Bomba standby on position di depan sana. Buat para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Kali ini mereka juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk membuka team fight. Rinsya sudah on position. Target Tyrant. Kali ini adalah saja Tyrant mencoba untuk menunggangi siapapun tapi nampaknya tidak bisa menghentikan Tyrant. Flicker mau tidak mau dikeluarkan membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi berhasil mendapatkan turtle tapi Tyrant menjadi korban jiwa. Mundur ke arah belakang. Harta Totarit Sonata yang belum dikeluarkan, tapi Rhapsody indahnya bernuansa membuat tim RRQ Hoshi kali ini harus mundur. Yap, dan bahkan setup tadi sih, ya nice sebenarnya untuk Darren, masih sempat untuk buying time ya buat teman-teman yang lain sehingga turtle bisa dipegang oleh RRQ Hoshi. Tapi jawaban untuk dia sendiri juga sudah ada, heavy spin. Yang dimana kalau sampai terjadi untuk kedua kalinya, bisa jadi item-item juga sudah dimiliki dan Sky Pierce, item buat Hiko. Wow, Menarik sih, item menarik. Ya. Item kedua itu. Langsung Ya, jadi item kedua dia. Habis Hunter ya berarti ya? Iya habis Hunter. Berarti dia tandanya pede banget udah bisa dapetin point kill string dari seorang Skylar. Yap, atau cuman dia bakal bantu dari jauh aja. Dari jauh, gak bakal mendekat terlalu dekat juga. Oke, Rhapsody. Oke. Dua peluru ya tadi dari Rhapsody-nya. Membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kali ini agak cukup tertahan. Dari tim Spirit mereka sama sekali nggak ngendorin semua titik. Yep. Mid, bottom, sama top. Bahkan sampai jungle-junglenya diadu di mirroring Om di area top lane. Semuanya nih ada semua nih. Karena ya di bagian di menit yang kelima nih kita sering melihat bagaimana jungle juga ini mereka yang jalanin lane yang jauh yang berlawanan dan empatnya bakal kumpul juga secara berbarengan dan sekarang Hiko ini sepertinya sudah mulai memberikan poking damage untuk mencari stack demi stack. Betul sekali. Dan bahkan lihat di depan sana, Indok menjadi target utama. Damage yang terlalu sakit dengan Dead Sonata. Masih membuat Indok masih bertahan di depan sana. Tapi informasi yang bisa didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka nggak punya power dari Indok lagi. Karena Indok akan coba dimakan, ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari tim Spirit. Lihat, tim Spirit kali ini benar-benar mendominasi bahkan hingga 2 point kill. Walaupun dengan turtle selanjutnya, ini mereka tidak akan bisa melepaskan dari RRQ, tapi tim Spirit gak kenal kendor Mawa. Iya, mereka tetap berani sih buat nyambut ya, karena mereka pede banget juga. Ini ada Chusinnya loh. Chusinnya yang selalu bisa memberikan efek knock up dan di belakangnya yang disupport dengan damage yang diberikan dari Hiko. Karena Hiko punya Sky Pierce, berarti RRQ Hoshi mereka nggak bisa bermain dengan low HP juga. Yes, last hit tapi Indok standby on position. 2 second, menuju ke sosok seorang Sawa, tapi nampaknya di sana tidak cukup untuk bisa memberikan Skylar. This is kata Skylar speaking, ready to take off. Kid Bomba menjadi target utama, walaupun gagal Rins berhasil membekukan pasukan dari tim Spirit dan out of nowhere. Dan Sutsujin take over karena Turtle. 1 buah poin kill yang sangat baik dan bahkan 1 objektif netral dari Hiko. Dive in ke dalam, anak muda yang sangat berani membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi kehilangan seorang Tyrant. Tapi nampaknya tidak sampai di situ saja. Mereka memasang tifat kembali. Sunset Lover masuk terlalu dalam. Dan di depan sana 1 buah point kill gagal didapatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari sosok seorang Sunset Lover. Wow, dan ini dia tim fight yang cukup panjang ya, dan mungkin jawaban untuk Chow yang kita lihat tadi, Way of the Dragon memang cukup on point. Tapi Kid Bomba ready dengan heavy spin dia juga, dan lihat Hiko positioning selalu bermain di area belakang yang membuat dia sangat-sangat aman sekali ngedeliver damage 1 demi 1.
Oke, RRQ memulihkan kembali keadaan. Kick membasahkan atau mau, tapi lihat Sonata membuat Skylar mundur ke arah belakang. Permasukan dari tim RRQ Hoshi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Keuntungan yang mereka dapatkan bahkan belum bisa menembus satu turret di arah mid lane. Masih dengan ini ya, Hiko yang bisa santai di belakang juga. Melvic Roar bagi Hiko juga ada penetration tambahan yang didapatkan oleh dia juga. Ingat Sky Pierce ini yang bahaya sebenarnya, meskipun ya tim Spirit lagi tertinggal juga. Tapi stack demi stack sudah mulai didapatkan oleh Hiko. Dan di bagian topnya kedua jungler sedang bertarung ya masih ya. Bagian topnya juga satu War Axe, Queen Swing next item ini buat si one shot. Berhadapan dengan full damage Suyo nih berarti. Wah, dia benar-benar pakai antik supaya bisa meredam damage yang diberikan oleh Hiko, Mawa. Ya butuh banget sih untuk pengurangan ya, damage reduction physical dari anti Quirush juga. Dia dibuka. Dia Pair of Alpha. Oke, tapi lihat Tyrant berhasil dikeluarkan oleh para pasukan dari tim RRQ Hoshi, masih bisa selamat. Sayang sekali tidak ada cover dan tidak ada pertukaran. Kalau tadi ada cover atau pertukaran sekalipun, ini sangat menguntungkan RRQ Hoshi loh. Terlalu banyak source skill yang udah keluar. Glorious Pathway, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim RRQ Hoshi, harusnya mereka yang merespon, bukan direspon balik sama tim Spirit Omawa. Dua aspek yang sangat on point. Dan seorang Indok belum mendapatkan satu point kill, malah Indok yang harus tumbang. Dan Sawo menjadi target utama dari seorang Skylar. Damage-nya cukup, tapi Dairon ketika tidak ada lagi ultimate membuat triple kill dari sosok seorang Hiko. Anak kecil muda berbakat, dan ini dia. This is Captain Skylar ready to take off. Satu point kill berhasil dipersembahkan oleh Skylar dari mid lane, mengusir mundur para pasukan dari Team Spirit. Dan akhirnya para pasukan dari tim RRQ setidaknya tidak kerugian. Ada turret yang hilang, walaupun itu hampir di depan sana. Ya, karena tim fight-nya cukup chaotic, tapi goldnya masih unggul buat RRQ Hoshi juga. Cuma kita melihat ini memang nih ya, dari choosing-nya yang cukup merepotkan. Karena dari tadi ketika Idok berusaha juga untuk open tim fight-nya. Dan kalau sampai dia terlalu lama berada di area dari Lantern Trail, yaitu dia efek knock up dan knockdown yang diberikan dari Sunset Lover akan sangat-sangat berbahaya dan kembali terjadi seharusnya. Itu dia, terjadi lagi. Idok dimakan untuk kesekian kalinya. Skylar memilih untuk mundur ke belakang. Belum ada Wind of Nature untuk bisa menghentikan dirinya. Tapi lihat, masih ada pasif dibeli dari sosok seorang Riz. Dan akhirnya, The Retribution yang on point dan seorang Susun berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi tenang, Soul Saver-nya tidak bisa lagi dikeluarkan. Again and again, Hiko, anak muda berbakat, marksman dari barat, berhasil mendominasi dari tim RRQ Hoshi. Ya, jangan lupa itu Sky Pierce ya. Jadi stack demi stack akan terus bertambah juga buat Sky Pierce itu dia. udah around 40 mungkin harusnya. 50 deh kayaknya. 50 ya, tapi lihat Sunset Lover akan coba lihat this is ready to take off. Captain Skylar berhasil mendapatkan satu point kill dengan inspiran dia miliki, tapi di arah bottom lane. Sutsujin berhasil memberikan nafas tambahan untuk para pasukan dari tim RRQ. Ya, akan ada pertukaran ya yang dapat oleh RRQ Hoshi, dan menurutku RRQ Hoshi mereka masih cukup unggul karena mereka nukarkan dengan satu turret nih yang mereka dapatin. Untuk ini bagian top turretnya milik dari tim Spirit juga. Oke, tapi benar-benar kata sosok dari Cascade ya, Skylar memang bertanggung jawab atas role-nya marksman. Ya, oke. Darren punya satu Radiant Armor. Tapi tantangan terbesar dari RRQ Hoshi sekarang adalah mencari Hiko nih. Secara positioning dari tadi aku ngeliatnya juga Hiko baik-baik saja ya. Ingat, Hiko ini bukan marksman yang gampang buat ditangkap. Tapi yang menariknya dia tuh gak bawa Purify loh, meskipun lawannya ini ada Chow ya. Dan stacknya bahkan ada di angka 588. Oke. 60 stack buat Sky Pierce. Oh, 60 ya. 60 bukan 50, 60. Udah 60 ya, karena poin killnya udah banyak banget dia. Dan sekarang udah hampir full item. Yep. Item terakhir harusnya dia Wind of Nature situ. Yep. Harusnya Wind of Nature. Wind of Nature. Itu bisa... 1-1. Ya, Lawan 1-1. tapi 1-1. Tapi ini udah terlalu sakit sih Hiko ini. Dan tapi lihat target utama mereka menuju ke arah sosok seorang Hiko, tapi dua strike menuju ke arah seorang Alpha. Tidak mau terbang, karena Skylar masih bertahan, dan itu dia. This is Captain Skylar speaking, ready to take off. Sayang sekali hanya satu poin kill yang bisa didapatkan oleh seorang Captain Skylar. Memilih untuk mundur ke arah belakang, tidak ada crossbow off tank. Skylar berhasil mendapatkan satu kill dan satu turret, the best yang bisa dilakukan, dan Hiko akhirnya dia merasa terpressure om. Akhirnya Hiko ngeluarin flickernya. Ya nyaris tadi ya. Karena kalau nggak pakai flicker gua rasa dia akan tertangkap tadi dan bisa langsung terpunish juga. Yap, dari poin kill dimenangkan oleh tim Spirit ya, tapi tidak untuk secara ekonomi mereka nih, karena mereka tercabut juga objektif mereka, hilang semuanya untuk inner atau turret bagian mid, bagian topnya juga udah habis semuanya, tinggal best turret yang mereka miliki sekarang. Sementara 30 second untuk kita menantikan Lord akan menjadi satu buah peraduan juga. Sementara tim Spirit semakin tertinggal jauh nih sekarang, kayak pelan dan pasti juga RRQ Hoshi mereka cukup bisa memberikan perlawanan dan bahkan kebalikin apa yang dilakukan oleh tim Spirit. Wah,
Team Spirit kali ini mereka yang terpojokkan. Dan kalau misalnya satu point kill coba didapatkan saat ini yang menjadi kerugian untuk Team Spirit karena Lord udah siap. Yap. Lord udah siap, Skylar belum ada jawaban, Wind of Nature udah ada, dan burst damage-nya semua masih dalam kategori fisikal Om Awa. Jadi harusnya ini akan masih bisa diamankan oleh Skylar. Magicalnya nantilah yang akan mengganggu Skylar. Dan harusnya, dari tadi aku lihat Sunset Lover, kalau udah dipegangin nama Skylar, itu cukup mengerikan. Teamfight tambahan, disengage harus mereka lakukan. Kalau enggak, giveaway Lord akan sama seperti sebelumnya. Ya, tapi ada giveaway Lord ya. Ini semuanya secure. Bagi Arky Hoshi, Kid Bomba! Kali ini hampir saja mendapatkan, tapi sayang sekali ketika Lord muncul, Kid Bomba harus tumbang. Dan kondisinya ada 30 detik Om Awa, dan itu adalah waktu yang cukup untuk Lord menuju ke arah base turret. Oke, itu yang terjadi tadi. Dan ketika Kid Bomba hilang, Heavy Spin juga sudah terpakai. Base turret sebenarnya bisa diambil oleh Arky Hoshi. Mereka mendapatkan Enhanced Lord, bakal bisa ditukarkan sekarang dengan Lord tersebut ya. Satu base turret milik dari Team Spirit. Mulai dicicil dengan Hailstone Blast milik dari Ritz. Oke, di depan sana Dairon dan The Wild Dragon on point! Memancing ke arah weakness point di depan sana dan this is Captain Skylar ready to take off! Crossbow of Tank-nya sudah selesai, fokus ke arah depan sana, para pasukan dari tim RRQ mereka mencoba untuk memecahkan 3 PS turret secara bersamaan, tapi sayangnya top turret mereka belum bisa pecahkan. Terlalu jauh dan Death Sonata! Harta tata Death Sonata dari Hiko berhasil memecahkan Ritz dengan tidak ada pasif, membuat tim RRQ Hoshi harus mundur ke arah belakang. Oke, masih bertahan ternyata untuk Team Spirit-nya. Tapi base turret mereka juga sudah mulai jebol ya sampai ke dalam-dalam nih. Untuk mid, untuk di area bottom juga demikian. Arky Hoshi mereka masih mendapatkan keunggulan tadi yang harus mereka maksimalkan juga. Karena kita tahu bagaimana power untuk 1-1 sendiri. Skylar yang belum terpick off, Skylar yang bisa menjadi pembeda untuk setiap kali ada team fight yang terjadi. Ada Skylar yang melayang ke atas, sempat untuk terbang juga. Windtalker item buat Skylar, dikejar kah? Target menuju ke arah seorang Dairon. Master God's Pathway, tapi nampaknya Dairon berhasil membuying time dan tidak berhasil menunggangi siapapun. Dan untuk kali ini aku lihat kayaknya glue-nya kurang efektif ya. Iya, selalu dijauhkan kan? Iya. Heavy spin nih buat jadi jawaban juga. Jadi kayak dia mau naik ini nggak ada stack-nya yang didapetin dengan glue. Iya. Wow. Dan ini full stack Skypierce tuh. Hiko belum tumbang sama sekali, berarti efek stack-nya dia udah ada di angka 80 maksimal. Untuk penggunaannya dia ada 12, kalau di bawah 12% dari full HP-nya langsung habis nih, jadi hero tank semuanya. Jadi bakal maksimal banget Hiko. Dari itemnya juga 13.000 banding 12.900 bisa head to head berhadapan dengan Skylar. Dan sekarang Arky Hoshi. Mereka belum ada nih jawaban lagi-lagi nih ya. Hiko yang selalu bermain di area belakang. Jadi jawaban untuk Arky Hoshi ya udah pecahin aja apa yang ada di depan. Sembari nanti menunggu untuk crossbow of Deck menular ke belakang. Dipasin ke belakang juga. 25 second untuk Lord yang akan keluar. Dan ini sangat-sangat sabar bagi Team Spirit. Dicek ternyata rumputnya. Heavy spin. Oke, tapi nampaknya di sana berhasil mendapatkan Ritz dengan heavy spin yang on point. Memang cukup sulit heavy spinnya, tapi ini adalah kesempatan para pasukan dari Team Spirit mencoba tolongkan kontes terhadap Lord yang sudah muncul. Oh my god, RRQ Hoshi, mereka tidak akan kenal diam. Mereka mencari di mana Sao berada. Tapi cutting dan ternyata out of nowhere, seorang one shot, dia memangsa Dairon yang akhirnya berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik. Dan membuat para pasukan dari tim RRQ Hoshi memaksa tim fight supaya nge-buying time kuantitinya agar tidak kalah di saat Dancing Lord, Om Wawa. Ya benar banget, Sao harus recall dulu, Sao. Oke, aksi recall dari Sao ya. Menurutku dia sebenarnya bisa recall kembali dulu sih buat ngisi HP-nya dia. Dan sekarang berarti Sao akan terlambat untuk datang ke Lord-nya. Idok punya Dominance Ice, apakah ini cukup untuk Idok juga? Karena berulang kali Chusin juga merepotkan ya. Sunset Lover yang dari tadi memang selalu bisa mengangkat pemain-pemain dari Arky Hoshi. Oke, tapi nampaknya tim fight akan coba dibuka. Keributan di depan sana, One Shot udah berada di dalam posisi health bar yang nggak baik ketika dia mencoba melakukan Dancing Lord. Untungnya dua-dua jungle di sini nggak ada yang bisa untuk Dancing Lord, Om Wawa. Yap. Untungnya dua-duanya nggak ada yang kuat nahan lama. Tapi di sini mereka punya Sao. Sao bisa men-trigger Glorious Pathway agar para pasukan dari tim RRQ Hoshi terperangkap di pit Lord. Oke, Rinse punya Bloodwing sih. Extra Shield juga bagus banget ya bersama dengan movement speed. Tapi Glorious Pathway sini tetap jadi masalah utama nanti buat Rinse. Oh, no. Mereka memaksa dari flanking. Mereka mau coba team fight. Dan akhirnya ada terperangkap saat yang terkena oleh Dairon. Namun Retribution-nya gagal. Take over dari
Watson membalikan kembali kanan dari tim Baron Kyoshi, tapi mereka tidak akan melepaskan begitu saja. The Wales terkena poin, berhasil mendapatkan Hiko. Hidong, targeting yang penting, dan this is Kapten Skylar ready to take off. Berhasil mendapatkan 4 poin kill, dan RRQ Hoshi berhasil melaju ke bracket kemenangan. Teamfight yang sangat